Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya untuk meluangkan waktu wawancara bersama kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama saya Rizka Fauzia Nabila dari Bakti Bangda. Nama saya Yuni Raini dari Sekretariat Daerah. Saya Nurlina Safitri Pak dari Sekretariat Daerah. Pada kesempatan ini kami akan mewawancarai terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak secara pribadi? Kalau secara pribadi, secara terminologinya, secara arti kata itu, wawasan itu pandangan kita terhadap sesuatu. Lebih dispesifikkan wawasan kebangsaan, berarti lebih disebutkan lagi kepada kebangsaan. Jadi cara sudut pandang kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itu arti secara terminologi di wawasan kebangsaan itu. Kemudian jawaban pertanyaan yang ketiga terkait dengan apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, terutama di era digital, Pak. Yang pertama, adanya generasi muda saat ini, ada yang mendeklarasikan dirinya bahwa Gen Z. Yang Gen Z itu yang notabene melek digital, jadi menganggap gen-gen sebelumnya, Gen X atau ya boomer seperti itu, dianggap lebih rendah dari Gen Z. Yang keduanya, kalau mungkin sudut pandangnya, sudut pandang dari boomer, dari Gen X, lihat kondisi real kehidupan sosial masyarakat. Apakah Gen Z lebih baik? Meskipun tidak semuanya. Sudut pandang kita menganggap Gen Z secara moral, saya sendiri tidak semuanya terjadi degradasi moral. Pertanyaannya, bagaimana memperbaikinya? Bagaimana menerapkan aturan tersebut meskipun sederhana? Jadi melatih untuk taat aturan dan patuh aturan yang jadi tantangannya gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, dalam menjalankan profesi Bapak saat ini, bagaimana cara berkontribusi dan mewujudkan semangat bela negara? Satu, patuh dan taat aturan. Aturan apa sih? Misalkan yang paling sederhana, ketika jam kerja 7.30, saya akan berusaha 7.30. Kedua, ketika sudah di tempat kerja, kerjakan apa yang menjadi tugas dan biasa. Ketika ada waktu luang, waktunya di jam kerja gunakan untuk hal-hal yang positif. Taat aturan, hargai waktu sebaik-baiknya. Ketika ada tugas, kerjakan semaksimal mungkin. Pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi penerus bangsa agar tetap memiliki semangat bela negara di masa depan? Pertama, tumbuhkan jiwa patriotisme. Bendera kita berkibar, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Minimal hati kita tersentuh gitu. Ciptakan kegiatan atau program-program yang mendorong si generasi muda tersebut untuk bisa larut dalam kegiatan yang ada kaitan dengan bernegara. Jadi satu, memang hatinya tersentuh dulu. Hatinya sudah tersentuh, diajak atau supaya larut dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung cinta tanah air. Pak, mungkin untuk pertanyaan ini sudah cukup, kami bisa menangkapnya dengan baik. Semoga kami semua, terutama CPNS ini di Kabupaten Tasikmalaya bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga bisa berkinerja dengan baik untuk kebaikan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, izin memperkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun anggaran 2025, di mana ada rekan-rekan saya sendiri, Regi, ada Teh Tiara, Teh Rifana, Teh Yayu, dan Teh Nopi. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk dilakukan wawancara ini Bu. Sebelum dimulai, bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya
Nama Eva Susiana, usia 9, alamat Perum Cipta Geraha Mandiri, Sukarindik, Tasikmalaya. Sekarang berprofesi sebagai apa ya Ibu? Oh, bidan. Di rumah sakit, bidan di rumah sakit. Pendidikan terakhir profesi S1, profesi. Oke, terima kasih Ibu. Baik Bu Eva, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rifana. Nanti setelah ini akan ada beberapa pertanyaan dari kami. Dimohon Ibu berkenan untuk menjawabnya ya Bu ya. Dari pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu apa makna wawasan kebangsaan secara pribadi Bu? Menurut saya wawasan kebangsaan ya itu yakni cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni tentang bagaimana kita bisa melihat diri sendiri sebagai bagian dari kesatuan bangsa yang harus dijaga. Wawasan kebangsaan ini juga yakni memiliki kesadaran ya bahwa kita ini hidup di dalam keberagaman, tetapi kita harus tetap bersatu untuk demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Bu, jawabannya lengkap sekali ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana cara sederhana dari Ibu untuk menerapkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Semangat bela negara yakni dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan baik. Contoh kita berdisiplin seperti itu, atau taat aturan, mungkin seperti itu, yakni itu di dalam kehidupan yang nyata ya, bela negara di dalam kehidupan yang nyata. Selain itu, bela negara juga bisa dimulai ya dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghormati sesama gitu ya. Kemudian menggunakan itu ya produk-produk dalam negeri seperti itu. Lengkap sekali Bu, dimulai dari menjaga kebersihan contohnya, terus misalkan dalam bekerja disiplin dan jujur, tanggung jawab seperti itu ya Bu. Selanjutnya pertanyaan dari saya Bu, perkenalkan nama saya Yayunia, izin bertanya Ibu Eva. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital saat ini? Untuk saat ini ya, tantangan yang sedang kita hadapi yaitu pengaruh dari media sosial ya, dan dari media sosial juga itu ada budaya-budaya luar yang bisa membuat generasi muda kita menjadi lepas identitas atau tidak sesuai dengan identitas bangsanya sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian dengan medsos juga ya, dengan media sosial itu sekarang banyak informasi yang tidak benar atau salah atau dalam itunya hoax seperti itu ya. Mungkin dengan hoax itu bisa memecah belah persatuan bangsa. Kalau kita tidak hati-hati ya, itu bisa menurunkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Mungkin seperti selanjutnya pertanyaan nomor 4. Menurut Ibu, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga persatuan bangsa? Generasi muda yakni bisa menjaga persatuan dengan cara saling menghargai perbedaan, dan mungkin juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dari lingkungan atau di lingkungan dan di rumah dan di sekolahnya itu. Kemudian anak muda juga kan sekarang melek ya, jadi anak muda bisa memakai medsos atau gadgetnya itu untuk hal-hal positif, mungkin seperti menyebarkan yang merupakan semangat persatuan gitu, menyebarkan informasi-informasi yang positif seperti itu mungkin. Siap Ibu, perkenalkan nama saya Tiara Salsabila, izin bertanya Ibu, dengan profesi Ibu sebagai bidan saat ini, bagaimana cara Ibu berkontribusi dalam mewujudkan semangat bela negara? Di dalam profesi saya ya sebagai bidan gitu, mungkin profesi saya ya bidan sebagai bagian dari masyarakat, mungkin seperti itu ya. Di dalam pekerjaan saya berusaha menjalankan peran dengan penuh rasa tanggung jawab ya, dan jujur gitu, tidak membeda-bedakan. Menurut saya bekerja dengan niat tulus ikhlas melayani ya, dan menjaga integritas juga itu merupakan salah satu bentuk bela negara, mungkin seperti itu. Karena dengan itu bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Saya berusaha berkontribusi melalui pekerjaan saya dengan cara yang sederhana, seperti memberi pelayanan terbaik gitu, membantu orang lain sesuai dengan kemampuan. Kemudian di tempat kerja menjaga lingkungan kerja agar tetap harmonis, mungkin seperti itu. Semua itu bagian dari upaya menjaga nama baik bangsa melalui profesi saya tadi. Ya, terima kasih Ibu. Silakan untuk selanjutnya. Izin Ibu, perkenalkan saya Novianti, izin bertanya kembali ya Bu. Menurut Ibu,
apa harapan Ibu terhadap generasi penerus bangsa agar tetap memiliki semangat bela negara di masa depan, Bu? Harapannya ya, mungkin saya berharap ya generasi muda tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian generasi muda tidak mudah untuk bisa terpengaruh oleh hal-hal negatif ya, dan generasi muda diharapkan bisa ikut membangun Indonesia melalui karya-karya mungkin yang bisa dia ciptakan dan melalui prestasi-prestasi ya yang bisa mengharumkan nama bangsa. Kemudian anak bangsa juga ya, generasi muda itu tidak lupa atau gimana ya, tidak melupakan sejarah-sejarah bangsa Indonesia, karena mungkin dari sanalah kita bisa mengilhami dan kita bisa belajar sedikit banyak ya tentang semangat perjuangan. Mungkin itu bisa menimbulkan rasa cinta dan ya memegang teguh gitu ya, rasa cinta terhadap Indonesia, tanah air kita, mungkin seperti itu. Jadi tidak lupa kepada nilai-nilai sejarah yang telah diukirkan oleh para pejuangnya itu. Banyak Ibu atas jawabannya, sangat lengkap sekali, Bu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya, telah berkorban waktunya buat kita. Maksudnya semoga Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja ya Bu ya. Ya, sama-sama, mohon maaf. Terima kasih banyak Ibu. Ini udah cukup membantu banget buat kita Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat sama-sama. Ibu. Amin. Ya, mangga. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Pak Eki. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rifda Firdaus, bekerja di Unit Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan mewawancarai Pak Indra tentang wawasan kebangsaan. Kita tahun berapa kelahiran? Saya tahun 2001. Ya. Berarti Gen Z ya? Gen Z. Yang pertama, wawasan kebangsaan itu menurut Pak Indra seperti apa? Bagi saya wawasan kebangsaan itu cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu Pak Ibu. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya. Terus bagaimana cara sederhana untuk menerapkan semangat bela negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya ya, mungkin kalau kita di kehidupan sehari-hari, contohnya di dunia pekerjaan ya, di dunia kerja itu kita bisa disiplin. Salah satunya itu disiplin itu kan salah satunya bisa mengenai waktu, ketepatan waktu, kita berangkat kantor tepat waktu. Yang kedua itu jujur dalam bekerja. Yang ketiga itu ada tanggung jawab juga terhadap pekerjaan yang kita melakukan pekerjaan. Dan pertanyaan satu terakhir, peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ya, sebagai generasi muda mungkin peran yang bisa dilakukan salah satunya yaitu menjadi agen perubahan. Agen perubahan. Ya, salah satunya itu menebar toleransi, karena kan seperti yang kita tahu Indonesia itu kan sangat beraneka ragam suku dan budaya. Kita harus menjadi agen perubahan dengan menebar toleransi, saling menghargai dan menghormati antara perbedaan. Tidak membeda-bedakan antara ras, suku. Apapun perbedaannya tetap dihargai dan dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tentang nilai wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara dari berbagai generasi, dapat disimpulkan bahwa tiap generasi memiliki cara pandang dan pengamalan yang berbeda-beda. Dari generasi tua, mereka mengekspresikannya melalui kedisiplinan dan sikap gotong royong. Dari generasi muda, mereka mengekspresikannya dengan menciptakan berbagai inovasi dan karya-karya dari berbagai bidang. Kemudian dari generasi Z, mereka mengekspresikannya dengan secara digital. Namun, perlu penanaman pemahaman untuk nilai-nilai dasar kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu disinergikan dari berbagai generasi untuk mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wawasan kebangsaan dan semangat bela negara masih relevan di tengah tantangan zaman saat ini.
Masyarakat menilai bahwa bela negara tidak hanya berarti membela secara fisik, tetapi juga melalui tindakan sederhana seperti bekerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, dan berkontribusi positif sesuai profesi masing-masing. Generasi muda dipandang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa melalui pemanfaatan teknologi untuk hal-hal produktif dan membangun semangat nasionalisme di era digital. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, tetapi seluruh warga negara Indonesia untuk bersama menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Semoga semangat kebangsaan dan bela negara ini terus tumbuh di setiap hati warga Indonesia agar bangsa kita semakin maju dan berdaulat.